Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena ia di dalam surganya Allah belum makan buah khuldi. Lihat anak-anak kita yang sebelum usia baligh. Akan tetapi ketika itu Tuhan berkata, makan dan minumlah di dalamnya. Akan tetapi jangan sampai engkau mendekati pohon ini. Pohon ini maknanya kebanyakan manusia menafsirkan sebuah benda, sebuah pohon, sebuah buah-buahan. Adam pun dulu ditafsirkan sebagai sosoknya Nabi Adam. Padahal diri kita sendiri yang sebelum kita makan buah khuldi ketika kita belum baligh, itulah Adam, itulah Nabi Adam, Nabi yang suci. Kita belum terkena hukum-hukum syariat. Berarti kita kan pernah jadi Nabi. Kita kan pernah jadi Rasul. Seluruh manusia sama perjalanannya. Maka dari itu para Nabi dan para Rasul diturunkan sebagai contoh manusia. Ini loh kamu sesungguhnya. Agar manusia sadar bahwa dirinya pun juga Nabi. Bahwa dirinya pun juga Rasulnya Allah. Bukan Nabi dan Rasulnya iblis. Agar manusia sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika Adam dan Hawa bertemu, ketika kita belum merasa ada, masih Adam, ketika detik-detik akil baligh tiba, ketemulah kita dengan Siti Hawa. Ketemu, maknanya kita mengaku-akui, langsung datang gerdak. Oh, ini hidupku. Gerdak. Oh, ini badan-badanku. Dan semuanya diaku-akui menjadi milik manusianya. Itulah ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Pohon yang tidak boleh didekati. Apa itu? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Itulah yang dimaksud pohon terlarang. Itulah yang dimaksud buah khuldi yang tak boleh dimakan, yang tak boleh disentuh oleh Adam dan Hawa. Apa maknanya? Kita selama ini makan buah khuldi, buah kehidupan. Hidup sudah kita akui sebagai hidup manusia kita. Badan sudah kita akui sebagai badan diri manusia kita. Ilmu sudah kita akui sebagai ilmu diri manusia kita. Amal sudah kita akui sebagai amal diri manusia kita. Usaha sudah kita akui sebagai usaha diri manusia kita. Keberhasilan dan kekayaan sudah kita akui sebagai keberhasilan dan kekayaan kita. Itulah buah-buah yang terlarang itu. Sehingga ketika manusia memakannya, ia akan tersesat jauh dari Tuhannya. Akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, disiksa, dipisahkan. Tidak bersama lagi. Apa buktinya? Kita selama ini hidup dengan Siti Hawa, hawa nafsu. Selama ketika ada di dalam hati kita yang selain Allah, yaitulah Siti Hawa. Ketika di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri kita, itulah kisahnya Hawa, hawa nafsu. Sebelum ketemu dengan Adamnya, sebelum sadar bahwa diri manusianya tidak ada, sebelum baiat
maka Adam dan Hawa tak pernah jumpa di Jabal Rahmat. Dia terpisah terus, ya tersiksa terus. Yang Adam panggil-panggil, Hawa, Siti Hawa. Yang Hawa panggil-panggil, Adam, di mana engkau? Ilustrasi, kalau ditafsirkan secara hawa nafsu, secara kemakhlukan, secara kemanusiaan kan demikian. Akan tetapi Adam dan Hawa akan bertemu lagi ketika manusianya menghadapi pintu baiat, menghadapi kematian. Akan ketemu lagi ketika manusianya sudah hancur, sudah kiamat di dalam hatinya dari arca, jari, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang diberhalakan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan dahulu hati kita, kembalilah bersujudlah kepada keadaman kita, agar ketemu lagi antara Hawa dan Adam, ketemu di dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, agar hati kita bisa tenang bila sudah bertemu Adam dan Hawa di Jabal Rahmat, di hati yang dirahmati, di hati yang dikehendaki Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Mari kita simak bersama bagaimana sesungguhnya cerita tentang Adam dan Hawa itu fiktif atau fakta. Selama ini kita hanya angen-angen wae, fiktif wae, ora nyoto, ora jelas. Kenapa? Karena kita mempertuhankan bukan Tuhan yang menciptakan diri kita, akan tetapi kita mempertuhankan iblis dan setan yang termaktub di dalam hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling ada. Allah diadamkan, Allah ditiadakan. Inilah yang dimaksud seluruh manusia salah akidahnya ketika manusianya masih menjadi Tuhan. Memang semua sudah sunnatullah. Memang sudah ada di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap orang yang merasa wujud di dalam hatinya, itulah kematian. Jadi kita selama ini masih mati, masih tersiksa di dalam kuburan-kuburan, ingin dibangkitkan ketika kiamat sudah datang. Apa? Baiat, itulah kiamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
wa la yuzlimu rabbuka ahada. Yang artinya, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal dan kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Karena yang menzalimi adalah hawa nafsu kita sendiri. Rabbana zalamna, ya Allah, ampunkanlah aku dari kezalimanku. Allah tidak menzalimi manusia, manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika manusianya menuju berangkat, menuju baiat, maka catatan amalnya akan diketahuinya. Besar ataupun kecil akan disadarinya. Apa? Karena kita selama ini salah menggunakan uripe manungsane sebagai penguasa hati.